kami mengucapkan dari agama yang lain juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini akan mulai acara syukuran, termasuk saya katakan syukuran penghiburan untuk keluarga Mbah Bari atau namanya Pak Tukiman ya. Ya, Pak Tukiman. Ya. Dan kita patut bersyukur kalau pada sore ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita akan menaikkan puji-pujian, kita akan memuji nama Tuhan, dan kita akan berdoa untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kami percaya keluarga saudara-saudara yang ditinggalkannya dipimpin oleh Tuhan, diberikan penghiburan, diberikan kekuatan. Dan pada saat ini kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu oleh karena kemurahan Tuhan. Amin.
kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini. Nanti mohon Bapak Wiroso nanti berdoa untuk mengawali acara kebaktian pada sore ini. Sampai pada saat sore hari ini Tuhan, inilah Tuhan satu persembahan kami melalui dalam puji-pujian. Boleh Engkau dengarkan sehingga sampai kami boleh berkumpul bersama-sama. Ya Bapa, terlebih Tuhan kami bersyukur pada Engkau. Boleh dalam setiap pagi hari Engkau telah pada memberikan kami pribadi-pribadi. Dan Engkau memberikan kemampuan kami, memberikan berkat kekuatan, kesehatan setiap kehidupan kami. Karena semua itu karena kasih setiamu kepada kami semuanya Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami juga bersyukur pada saat sore hari ini dari semua keluarga kami dan saudara kami, teman kami seiman semuanya dari GPD Kepanjen telah hadir di keluarga kami pada saat ini Tuhan. Engkau boleh berkati dengan kekuatannya, berkati mengurapi semua Tuhan dengan Roh yang kudus, sehingga sampai pada saat sore hari ini Tuhan kami boleh bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah yang selalu mengampuni, Allah yang selalu mengasihi di setiap kehidupan kami, dan kami boleh berkumpul. Kira Tuhan Kau boleh menguasai ruangan ini. Dan singkirkan Tuhan terlebih kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dari udara, kuasa-kuasa roja dan iblis Engkau tengking di dalam nama Tuhan kami. Sehingga jalan dalam ibadah kami biar hanya kuasa-Mu dan Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan bagi keluarga kami semua. Sehingga Tuhan pada saat sore hari ini Engkau telah memimpin di dalam ibadah ini. Mulai dalam mulai dari awal sampai pada selesainya nanti hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terlebih Tuhan bagi hamba-Mu yang Kau percayakan nanti untuk menyampaikan di dalam puji-pujian maupun dalam firman Tuhan boleh Engkau kuasai dengan Roh yang kudus. Engkau urapi, Engkau limpahkan kuasa-Mu Tuhan, dan biar boleh terjadi dalam keluarga kami ini penuh dengan sukacita, karena semua itu kekuatan, kemampuan hanyalah dari Engkau ya Bapa. Sekiranya boleh Engkau segarkan melalui firman-Mu, Engkau segarkan melalui dalam puji-pujian, sehingga keluarga kami penuh sukacita. Dan kiranya pada penghiburan hari yang kedua ini Tuhan, karena semua itu telah terpanggilnya dari orang tua kami yang kami kasih, Bapak Mari, Bapak Sukiman, sekiranya Tuhan panggil Tuhan angkat dan kembalikan dalam surga. Kiranya Tuhan kami bersyukur Engkau mampukan semua untuk keluarga kami. Kiranya dalam ibadah ini awal sampai pada selesainya hanya kami ucap syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, mari kita menaikkan puji-pujian. Eling-eling manusia bakal mati.
kali mati dikatakan monggo sami dari Gusti Yesus sebagai juru selamat kita. Kita sekali lagi kita akan menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Buat almarhum juga baik, teladani almarhum Mbah Bari, dia yang sudah melakukan yang terbaik, imannya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mbah Bari mempunyai iman sampai nafas yang terakhir. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Tuhan penuhkan dengan firman. Tuhan
Yesus. Bapa kami yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga. Saat petang sore hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena oleh kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana saat ini kami ada. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan bersama ini Tuhan, semua boleh menyenangkan-Mu, boleh menjadikan dupa yang harum bagi-Mu Tuhan, bahkan boleh membawa penghiburan bagi keluarga di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bila setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, terlebih boleh menjadi kekuatan bagi keluarga di tempat ini Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan semuanya ini kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, waktu 2 minggu yang lalu saya mengunjungi almarhum di tempat ini. Begitu saya lihat, mengerikan juga. Tapi semuanya itu seizin dari Tuhan. Seizin dari Tuhan. Itu bersama rombongan 2 minggu yang lalu. Memang waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Terus kita serahkan sama Tuhan. Apapun terjadi, hari itu semuanya adalah milik Tuhan. Kita nggak usah lari-lari cari dukun-dukun supaya Pak Tukiman ini lekas diambil, nggak bisa. Kalau Tuhan belum menentukan, tempatnya belum jadi di surga sana, yaitu di sana, itu Pak Tukiman belum dipanggil, ya kan? Namanya kalau sehari-hari saya panggil Mbah Bari, karena aku sering kesini mengunjungi di tempat ini pun Mbah Bari. Aku setiap kesini tuh saya ingat sama abahnya. Setiap kesini tuh pasti bingung mencarikan punggung. Saya ingat kebaikan Mbak Bari. Bercerita mengenai hal keselamatan. Mengenai keselamatan Mbak Bari. Sampai akhir hidupnya. Sampai dibekali Mbak Bari dengan almarhum Mbak Bari dibekali dengan apa? Dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus melalui perjamuan yang dilaksanakan waktu hari Minggu itu. Begitu saya diraba kakinya udah dingin, sini udah dingin, pas oleh menantunya Miroson dikasih perjamuan, bisa merasakan perjamuan. Saya juga sering mengadakan keliling perjamuan bagi orang yang sakit-sakit. Begitu yang sakit selesai perjamuan, tak berapa hari, tak tahu dia meninggal. Itu harinya itu udah Tuhan sendiri yang menentukannya. Waktunya, apa yang dikatakan kemarin hambanya oleh Paulina kemarin itu. Ya, Ayub 14 itu dikatakan, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tentukan sehingga tidak dapat hilang kainnya. Ya, hari-harinya sudah ditentukan oleh Tuhan itu, sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah pasti, sudah tentu padanya, dan batas-batasnya sudah ditetapkan dan tidak dapat dilangkahinya. Walaupun pun minta supaya Mbak Bari ini lekas tidak bisa almarhum, karena waktunya sudah milik Tuhan. Tepat kata Tuhan itu, Pak almarhum mengadakan perjamuan, waktu mendatang ya kita berdoa, hanya kita serahkan apapun yang terjadi, almarhum ini serahkan kepada Tuhan. Kita nggak bisa minta kesembuhan, minta mujizat. Kita berdoa
apapun yang akan terjadi kepada Bapak, Tuhan sendiri yang menjadi imannya Mbak almarhum ini sampai akhirnya tetap memegang pada Tuhan Yesus. Setiap ngomong-ngomong, aku percaya karo Gusti. Nggih Pak, Gusti sinten? Gusti Yesus. Kita mempunyai Gusti. Gusti itu ada namanya. Gusti Yesus. Kita memuji dan menyembah. Karena Gusti-Gusti itu banyak sekali. Ya dengan anaknya ini yang merawat juga ini sering juga kesini. Terus karena ada pandemi ini, karena menjaga jarak, waktu saya datang ke sini waktu ada pandemi, aku kepingin juga lo mau kumpul-kumpul ikut kebaktian katanya, tapi dia udah jalan itu udah ngos-ngosan. Tapi Mbak almarhum tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, ya, ini dituliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dikatakan, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tuh, kita nggak usah takut anak-anak Tuhan itu mati itu. Bagi kita itu suatu keuntungan. Kita mati sudah disediakan Tuhan. Karena kita sudah disediakan yaitu kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Bagi orang yang menjalankannya, yang melakukan yang baik. Yang baik mari kita teladani. Yang jelek nggak usah kita ikuti. Nggak usah kita ikuti. Kalau di sini dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati. Yang mati dalam nama Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus dikatakan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh yang berkata, supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jerih lelah mereka. Kalau berlarut kasihan, keras kasihan. Sekarang Mbah sudah nggak menderita lagi. Almarhum sudah nggak menderita lagi. Dia sekarang senang bersama-sama dengan Tuhan kita. Dia pada saat ini sudah ada di Firdaus dikatakan. Orang-orang baik itu di tempat Firdaus. Kalau orang yang nggak baik di tempat Hades. Itu menurut firman Tuhan. Ya memang tadi itu begitu aku datang, udah mepet mandi, langsung berangkat kacamata. Gak tinggal, aku gitu. Ada di gimana ya, nggak apa-apa saya bilang. Tapi udah sedikit-sedikit saya baca ada mengenai penghiburan. Kita nggak kurang apa di tempat ini. Kalau di tempat ini mendahulukan Tuhan, menaikkan Tuhan, ada upaya yang di surga. Tapi bagaimana kita ini? Apakah kita ini melakukan yang tidak baik? Kalau kita melakukan yang tidak baik, menurut di dalam Galatia tadi itu ada kata-kata, kita akan menerima apa? Menerima hukuman perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya dibuka di dalam Galatia. Kalau orang yang baik, dikatakan tadi itu, langsung bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di dalam Galatia 5 itu, gak usah kita anut terusnya. Tetapi siapa yang melakukan perbuatan daging, ya, perbuatan daging, telah nyata yaitu percabulan, ya, itu perbuatan daging.
kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala. Penyembah berhala itu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Sihir, ada lagi perseteruan, perselisihan loh. Kita nggak boleh perselisihan itu, perselisihan sesama manusia, sesama hamba Tuhan nggak boleh. Perselisihan, iri hati juga ada kan? Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagaimana. Terus semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal sedemikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, enggak menerima bagian kerajaan Allah. Ini jelas. Ya tadi itu kan perseteruan, perselisihan, percabulan, penyembah berhala, kepentingan diri sendiri, yaitu kepentingan diri sendiri, percitraan, pemecah, sampai pemecah, kedengkian sampai dengki. Di sini dijelaskan oleh firman Tuhan. Kita berbahagia mempunyai Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah memberikan jalan. Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Supaya kita yang masih hidup ini, mari kita melakukan yang baik. Nggak usah kita melakukan yang tidak baik, ya semacam tadi itu. Kalau kita ingin menerima yaitu kerajaan surga, kalau kita ingin bertemu dengan almarhum nanti, lakukan yang terbaik. Kita nggak usah dikatakan di dalam Galatia 5 tadi itu, hidup kedagingan, ya. Perselisihan itu nggak bisa masuk. Amarah, sampai amarah di sini dijelaskan. Amarah, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, perceritaan, percabulan, banyak sekali itu. Diingatkan melalui kebenaran firman Allah. Mari kita teladani almarhum yang baik-baik. Dia mengajak jalan yang baik, enggak mengajak jalan yang jelek. Kalau aku setiap datang ke sini tuh bersama istri saya, sering datang ke sini, dia mesti membicarakan hal-hal yang terbaik, membicarakan keselamatan dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia masih kurang. Terus saya sendiri pun bahasa Jawanya ya agak gelado-gelado, walaupun saya pun orang Jawa. Tapi saya ini Jawa Madura. Tapi ya untung sudah bertobat, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun 81 saya tobat di Kalimantan, 16 tahun tidak dimakan orang Dayak. Saya bersama istri dan anak-anak. Walaupun kejadian perang Dayak Madura, saya diselamatkan karena saya adalah milik Tuhan Yesus. Darah saya darah Kristus, bukan darah Madura. Kalau darah Madura mati saya mati. Babari tetap percaya kepada Tuhan. Saya katakan almarhum ini. Saya tetap di sini nih, anak-anaknya itu berapa anaknya, Mbak? 12 ya? 12 atau 10? 10 ya? 10. Banyak. Anaknya 10. Tapi puji Tuhan, tinggal 9. Iya, yang pertama meninggal. Oh, ini waktu almarhum dulu meninggal tempat sini juga gitu. Itu berapa tahun yang lalu kan ya, itu saya datang juga ke sini. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Karena kami tahu bahwa jika
kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ya kan? Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Loh, inilah tubuhnya dibongkar, tubuhnya kembali kepada tanah. Almarhum ini asalnya tanah, ya kembali kepada tanah, sudah dibongkar dan sekarang disediakan rumah yang kekal di sana. Kekal ini tempat kediaman yang di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dikatakan yang kedua, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Harus kita sekarang hidup ini, kan kita kan menderita sakit sedikit diobati. Bukan kan kita itu takut sama mati, enggak. Kalau kita sakit kan pasti dikasih obat dan minta obat. Tapi bagi orang yang mempunyai iman, wis gak pakai obat-obat, itu juga ada itu. Wis aku percaya sama ini. Kadang-kadang dikasih obat itu gak mau dibuang. Tapi dia mempunyai iman, dia sembuh. Mempunyai iman. Jadi selama kita masih itu menderita, almarhum sekarang nggak menderita, senang wis di sana bertemu dengan Bapa di surga. Begitu pula anak-anaknya, teladani kalau dia ingin bertemu dengan dia. Teladani dia, nanti bisa bertemu dengan orang-orang kudus kalau dia melakukan yang baik. Tapi jangan sampai kita ada perselisihan, ya. Dalam keluarga jangan sampai kita perselisihan. Kalau memang ada perselisihan, cepat-cepatlah minta ampun. Datang kepada dia, minta ampun sama Tuhan. Kalau mempunyai dosa terhadap sekeluarga, gak usah perselisihan, amarah. Cepat-cepat datang minta ampun sama Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Loh ya. Di sini jelaskan Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau perbuatan kita ini salah, perbuatan kita ini melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, ya nanti ada tempatnya sendiri, setimpal. Kalau kita melakukan yang terbaik, ya kita disediakan yang terbaik. Jadi kalau kita ingin yang terbaik, mari ikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajari kepada kita. Firman Tuhan. Jadi buat keluarga di sini, teladani almarhum. Yang baik-baik, yang tidak baik jangan ditiru. Jangan ditiru-tiru. Kalau di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu. Bahkan akan menolong engkau. Walaupun ditinggal Bapak, Tuhan akan menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Terus ada lagi firman Tuhan yang terakhir, dikatakan begini. Yang terakhir di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ini semuanya sudah pasti sudah tahu.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, sekarang nggak usah menjauhkan, nggak ada rintangan, datang kepada Tuhan. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, ya, saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya kan? Menjelang hari Tuhan yang mendekat, mari kita saling menasihati. Kita nggak usah saling menjauhkan. Keliru kalau saling kita menjauhkan. Orang seberang itu 5 waktu taat. Saya dulu juga taat 5 waktu. Taat. Juga memimpin itu ya taat. Apalagi sekarang kita berdoa pagi, siang, sore. Ibadah. Berapa sih ibadah di gereja? Kalau sekarang dibatasi. Nggak boleh lama-lama. Cuma 1 jam, 2 jam paling lama. Dibatasi karena ada pandemi ini. Tapi apakah ada pandemi ini kita nggak setia di rumah? Saya bersama istri saya datang setiap pagi, sore kadang-kadang datang. Walaupun aku capek sekali, ditunggu. Bersama-sama berdoa. Itu belum malamnya. Malam itu sudah kebiasaan. Jam 12, jam 1, jam 2 itu sudah kebiasaan bangun. Walaupun saya sulit berkata-kata, sulit melakukan, tapi mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita melakukannya tidak baik. Kita akan ketinggalan nantinya. Karena Tuhan itu menilai dari akhirnya. Akhir dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan itu nggak sama. Kapan kita dipanggil? Nggak tahu. Kalau pas rumahnya jadi, suatu-waktu kita diambil bersama-sama atau secara pribadi dengan pribadi. Kalau kita lihat kesaksian-kesaksian itu sekarang ini, tahu-tahu mulut Belanda berapa yang meninggal di TV itu pas mati. Kalau dia melakukan kejahatan sampai kekal sama lama-lamanya, itu dia akan menderita. Tapi kalau kita melakukan yang terbaik, contoh firman Tuhan itu dikatakan dia akan menerima surga yang mulia. Begitulah firman Tuhan yang kita renungkan pada petang ini. Kalau saya menyampaikan ada kekeliruannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi firman Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Mari kita melakukan yang terbaik. Kalau kata-katanya kurang, dan kami mohon kita akan menaikkan